itu orang ahli bersedekah, itu orang kok tahu kalau dia ahli bersedekah? Dari jumlah yang dikeluarkan, dari nominal yang dikeluarkan, dari kegiatan-kegiatan yang sering diadakan, bisa dinilai kok. Ibadah haji bisa dinilai. Wah, Pak Haji itu loh hajinya mabrur. Kok tahu kalau hajinya mabrur? Ya, dari perilaku kehidupannya jauh lebih baik daripada sebelum berhaji. Sebelum haji medit, begitu selesai haji dadi lomo. Sak durunge lunga haji gak tahu nyang masjid. Pulang dari haji rajin sholat jamaah ke masjid. Dari perilakunya. Nah, sebelahnya itu wes gak terima mardut yuk kaji begedut. Haji tomat di sana tobat pulang umat. Ya wajar lah, emang di sana itu tanah suci. Ya kan? Kan orang pergi haji itu hijrah, meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Di sana tanah suci, jangan heran kalau ibadahnya semangat. Emang tanah suci. Mau berangkat sholat jamaah subuh, walaupun jarak hotelnya itu jauh, jalan kaki 2:30 pagi udah berangkat untuk pergi sholat jamaah subuh. Di sana tanah suci yuk, semangat. Bapak-bapak mau pergi sholat Jumatan nih loh, jam 8 pagi udah berangkat. Kalau nggak gitu nggak bisa masuk masjid. Jangan heran, di sana tanah suci, semangat. Begitu pulang ke Tulung Agung, tanah air, jaraknya rumah dari masjid cuma 20 meter. Ada azan mau berangkat, gah males, soalnya tanah air kan beletoan. Maka binatang selalu salah, nggak punya akal. Ya pantes jaran keliling kampung, keliling kota, ora katoan ngono ku ya ora isin. Dia nggak ada akal. Ayam, kambing, kalau nafsunya lagi memuncak, nggak peduli banyak orang. Semaro celingkri, upluk ngono. Karena dia nggak ada akal. Paham? Paham? Nah, manusia ini dikasih akal, dikasih nafsu, yang setiap saat antara akal dengan nafsu ini selalu bertempur, berperang. Kalau akal mampu menguasai nafsu, kalau akal manusia mampu mengendalikan nafsunya, maka manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Malaikat baik, wajar emang dia nggak ada nafsu. Tapi sebaliknya, kalau nafsu yang menguasai akalnya, manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Nah, Ramadan ini melatih kesabaran buat kita, sehingga Nabi berpesan, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yaumu syiyami ahadikum fala yarfuth wala yafsuk. Maka ketika telah datang hari puasamu, jangan berkata kotor, jangan berbuat keji. Wa in sabahu ahadun falyaqul inni shaimun. Ketika ada yang mengumpatmu, au qatalahu, atau kamu diajak bertengkar, katakan padanya inni shaimun. Maaf, aku lagi puasa. Artinya apa? Disuruh bersabar. Maka puasa kita ini harus berkelanjutan. Jangan cuma di bulan Ramadan saja. Jangan cuma Ramadan saja puasa. Walaupun Ramadan sudah selesai, walaupun Ramadan sudah berakhir, puasanya terus. Artinya apa? Halo? Oke, Ramadan sudah berlalu, tapi tangan kita harus tetap berpuasa dari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tangan kita tetap harus berpuasa, dari nyolong, dari ngotek, dari jahil. Kaki kita harus tetap puasa dari melangkah ke tempat-tempat maksiat.
Mata kita harus tetap puasa dari memandang yang diharamkan. Telinga kita harus tetap puasa. Mulut kita harus tetap puasa. Paham nggih? Lapo tak rewangi ngotot-ngotot kaya ngene iki. Iya sek suwe paham mau. Ini terkait dengan kesabaran. Hoi. Hoi. Berikutnya, puasa memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang nilai keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Keikhlasan dan kejujuran. Jamaah sekalian, iki belum menuju Al-Qur'an iki, cukup ora ya? Puasa itu sering disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Halo, dilanjut. Saya ulang, tolong perhatikan. Puasa sering disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Jenengan sholat, kata saya ngerti. Jenengan menjalankan sholat, banyak orang tahu. Jenengan sedekah, wakeh wong weruh, banyak orang lihat, banyak orang tahu. Jenengan pergi umroh, pergi haji, orang sekampung ikut nganter, wakeh sing ngerti, akeh sing weruh. Tapi ketika jenengan puasa, tidak ada yang tahu kecuali jenengan sendiri sama Allah. Iki lho sing nang jero masjid iki. Gayane lemes-lemes ini dikira apa ya poso kabeh. Umpama cara ana sing ora poso, ora ana sing ngerti. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Makanya sorry diperhatikan lagi biar paham sampean ya. Pura-pura sholat pasti ketahuan. Pura-pura bahasa Tulungagunge napa? Epok-epok. Oh, etok-etok sholat mesti konangan. Etok-etok sedekah, pura-pura sedekah, carane piye? Lah sing ditokke apa? Salat ora iso etok-etok, sedekah ora iso etok-etok. Ngapunten. Pura-pura haji, etok-etok haji, lungamu nyandi. Nyang ujang. Liwatan no. Jadi jenengan kok pura-pura sholat, etok-etok sholat, mesti konangan. Pura-pura sedekah, piye carane? Ra iso. Pura-pura haji, lungone nyandi, ra iso. Tapi yang pura-pura poso, gampang eram. Tak ulangi. Metu teko omah, lambemu lapono sampai garing, nek perlu rontok ngupil-ngupil sidik. Begitu melaku teko omah macao sing lemes rontok sempoyongan sidik-sidik, lek ono angin nang mereng-mereng ini. Artinya begini, biar sampean lebih paham, selain puasa semua ibadah itu bisa dinilai. Wah, itu orang baca Qur'annya fasih banget. Kok tahu? Ya dari bacaannya, makhorijul hurufnya, tajwidnya. Wah, itu orang sholatnya khusyuk sekali. Bisa dinilai. Kok ngerti kalau sholatnya khusyuk? Ya, dari gerakan-gerakannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, itu orang ahli bersedekah itu orang. Kok tahu kalau dia ahli bersedekah? Dari jumlah yang dikeluarkan, dari nominal yang dikeluarkan, dari kegiatan-kegiatan yang sering diadakan, bisa dinilai kok. Ibadah haji bisa dinilai. Wah, Pak Haji itu loh hajinya mabrur. Kok tahu kalau hajinya mabrur? Ya, dari perilaku kehidupannya jauh lebih baik daripada sebelum berhaji. Sebelum haji medit, begitu selesai haji dadi lomo. Sadurunge lunga haji gak tahu nyang masjid, pulang dari haji rajin sholat jamaah ke masjid.
dari perilakunya. Nah, sebelahnya itu wes gak terima mardut yuk kaji begedut. Haji Tomat di sana tobat pulang umat. Ya wajar lah, emang di sana itu tanah suci, ya kan? Kan orang pergi haji itu hijrah, meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Di sana tanah suci, jangan heran kalau ibadahnya semangat. Emang tanah suci. Mau berangkat sholat jamaah subuh, walaupun jarak hotelnya itu jauh, jalan kaki 2:30 pagi udah berangkat untuk pergi sholat jamaah subuh. Di sana tanah suci yuk, semangat. Bapak-bapak mau pergi sholat Jumatan nih loh, jam 8 pagi udah berangkat. Kalau nggak gitu nggak bisa masuk masjid. Jangan heran, di sana tanah suci, semangat. Begitu pulang ke Tulung Agung, tanah air, jaraknya rumah dari masjid cuma 20 meter. Ada azan mau berangkat, gah males, soalnya tanah air kan beletoan. Sholat, iya sholat bisa dinilai kok. Wah, ini orang sholatnya khusyuk ini. Alamatnya dari mana? Dari gerakan-gerakannya. Sedekah bisa dinilai, ini orang ahli sedekah, dermawan sekali ini orang. Kok bisa nilai? Kok tahu dari mana? Ya dari kegiatan yang sering dilakukan, dari nominal yang dikeluarkan. Wah, ini orang hajinya mabrur ini. Kok tahu? Ya dari perubahan perilaku menjadi jauh lebih baik daripada sebelum berhaji. Tapi kalau puasa nggak bisa orang nilai. Gimana cara menilai? Wah, ini orang puasanya top ini. Ini orang puasanya top ini. Kok tahu? Ya dia ngeludah terus. Apa ngono? Ida itu ngono itu dianggap posone api. Wah, iki ahli poso iki, top iki posone. Kok ngerti? Wonge kuru. Apa ngono berarti terus yang lemu-lemu tersinggung, dan dia mesti tersinggung. Mergo ya jarang poso. Posone Ramadan tok. Subhanallah. Jadi puasa itu ibadah yang tahu cuman kita sama Allah. Maka disebut, nah dari sini muncul namanya keikhlasan. Orang kalau menjalani hidup dengan ikhlas, sewehat. Teman tak kasih tahu. Orang stres itu sebab utamanya karena dia kehilangan keikhlasan. Baleni. Orang stres itu sebab utamanya karena kehilangan keikhlasan. Diterus-teruskan, loro uripe. Orang kalau kehilangan keikhlasan, bener subhanallah. Ada tetangga bangun rumah panas dingin, tonggone bangun rumah lo adem panas awake. Tonggo naik pangkat naik jabatan opo oleh mantu ketepaan mlebu rumah sakit. Tonggo tuku mobil mati. Makanya ayo belajar ikhlas, ngomong yang ikhlas, beramal yang ikhlas, berbuat yang ikhlas. Ibu-ibu berpakaian yang ikhlas bu, jangan hanya mengikuti tren. Ramadan berukut kabeh, nutup aurat kan bulan Ramadan. Ramadan selesai, udil keleleran. Ya Allah. Wis apa wae? Apa wae ayo sing ikhlas. Berikutnya gak cukup bikin gue kejujuran. Saya tanya tadi pada sholat duhur napa mboten? Wow ya wes sholat asar nggih saderenge sholat mesti wudu nggih mboten? Nah ketika wudu sebelum membasuh wajah membasuh kedua telapak tangan, terus ada berkumur kemu memasukkan air ke mulut. Misalnya waktu kemu berwudu itu kok sampean korupsi sidik, jangankan polisi, orang yang persis di sebelah sampean gak ngerti kok. Misalnya pas kemu lo sampean korupsi sidik, klek. Jangankan polisi, orang yang persis di sebelah sampean itu gak ngerti, gak tahu. Tapi kenapa itu tidak sampean lakukan? Karena ada rasa malu sama Allah. Paham? Alangkah indahnya kalau ini kita terjemahkan
terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sekarang ini maaf banget, banyak orang yang berani mengintimidasi Allah. Gusti Allah lo diintimidasi saiki. Gusti Allah diintimidasi. Maka jangan heran banyak pejabat yang lebih takut kepada atasan daripada kepada Tuhan. Kalau sama atasan yang wedi neram, karo pangeran ini lo rapatek wedi. Kamu korupsi ya? Iya, kenapa? Ditahu sama Allah, kan tahu, Allah kan lihat. Biarin, Allah ngelihat, Allah nggak ribut kok. Tapi lek konangan KPK bingungnya ra karo-karuan. Itu namanya kan Allah diintimidasi. Kalau Allah saja diintimidasi, apalagi manusia. Oi, oi. Makanya ibadah-ibadah itu untuk melatih kedisiplinan, kejujuran. Sehari semalam diwajibkan sholat fardu 5 kali. Ini laporan ke Allah, sehari semalam 5 kali. Bayangkan anak buah Kapolres dalam sehari lapor kepada komandannya 5 kali. Gak mungkin berani nakal. Wajib lapor sehari 5 kali. Gak mungkin berani nakal. Betul? Betul? Ya wes betul. Nah, kemudian yang ketiga, keagungan Ramadan, ada satu malam luar biasa namanya Lailatul Qadar, yang nilainya udah sering disampaikan, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dikalkulasi 83 tahun lebih 4 bulan. Dan menurut mayoritas ulama, ijtihad dan tajribah para ulama, kemungkinan terbesar terdapat pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama malam-malam likuran yang ganjil. Tapi ini bukan berarti wah, untuk mendapatkan Lailatul Qadar harus ngancam. Woi, wah saya ngancam di 10 hari terakhir saja, ngancam di 10 hari terakhir yang malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Lek model ngancam ngono ku biasanya malah ora entuk. Woi, kita ngancam Lailatul Qadari mestinya ya mulai awal Ramadan kemarin. Embuh, paham borai. Rasulullah kalau memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan mengencangkan ikat pinggang, menyingsingkan lengan baju, menggelar sajadah lebih banyak di masjid daripada di rumah. Jenengan nggih ngoten? 10 hari terakhir bulan Ramadan Rasulullah itu lebih banyak di masjid daripada di rumah. Nah kita kan enggak, kita itu aneh. Ibarat pertandingan sudah memasuki babak final tapi malah mengundurkan diri. Lucu, awal-awal Ramadan semangat, sholat jamaahnya bersap-sap. Akhir Ramadan tinggal 2 sap, baju di lemari yang bersap-sap, gitu nggih. Kita ini aneh, di awal Ramadan semangat, ini kan baru babak penyisian awal Ramadan itu. Puasanya getol, sholat tarawehnya rajin, baca Qur'annya sregep. Tapi begitu memasuki Ramadan akhir, malah malam nggak ikut taraweh, nggak baca Al-Quran. Woi, woi, ini podo karo anak sekolah. Anak sekolah tinggal ujian akhir yang menentukan kelulusan, dia malah nggak ikut ujian. Kenapa? Karena dia nganter ibunya belanja ke pasar untuk persiapan syukuran kelulusan. Nyun pangapunten. Maka kalau berlebaran siapapun boleh. Bodo, riyoyo, lebaran, sopo wae entuk. Tapi untuk beridul fitri tidak semua orang berhak. Lek lebaran sopo wae entuk. Melu poso ora melu poso bodo sakarepmu. Menjalankan ibadah di bulan Ramadan atau tidak ikut lebaran silakan. Tapi yang berhak beridul fitri tidak sembarang orang. Hanya orang-orang yang mengikuti proses Ramadan dengan baik dan benar. Dia yang berhak beridul fitri. Nek berlebaran sapa wae entuk, masih sampean bendino ora tau poso ya entuk melu bodo. Nah, mudah-mudahan ini pas udah
20 menit kurang 3 menit sambil persiapan. Udah nggih? Udah nggih? Loh, kenapa dikasih Lailatul Qadar? Karena kita semua ini pasti nggak luput dari dosa, betul? Kecil, besar, khilaf, terpaksa, sengaja, tidak sengaja, semua kita pasti punya dosa, semua kita pasti punya salah. Maka Ramadan ini saatnya penghapusan dosa-dosa. Kalau misalnya dikalkulasi, halo, kita dikasih umur misalnya 70 tahun, yang 40 tahun untuk maksiat, sementara sisanya 30 tahun untuk tobat, ini masih kurang, masih tekor. Maksiatnya 40 tahun, sementara tobatnya cuma 30 tahun, berarti masih tekor. Ini kalau dikalkulasi secara matematika. Sehingga kasih sayangnya Allah, umat Muhammad ini walaupun usianya pendek dibanding nabi-nabi yang dulu. Nabi Adam 2000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Muhammad ukurannya 63 tahun, itu pun tahun komariah. Kita sebagai umatnya ya gitu, hasadu ummati baina minas sitin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun, tapi diberi nilai-nilai keutamaan yang bisa mengalahkan umat-umat dulu yang usianya panjang-panjang. Umat dulu, umatnya Nabi Nuh usianya sampai 800 tahun, 900 tahun, tapi tidak diberi keistimewaan apa-apa. Ya sesuai dengan hitungannya itu aja. Tapi kalau kita umat Muhammad, usianya mungkin 63 tahun, mungkin 70 tahun, tapi diberi Lailatul Qadar. Bayangkan, semalam sama dengan 83 tahun 4 bulan. Misalnya seumur hidup mendapati Lailatul Qadar 20 kali, sudah mengalahkan usianya umatnya Nabi Nuh. Mudah-mudahan kita semua, ibadah yang telah kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa Ramadan beberapa hari ke depan, mudah-mudahan kita diberi kekuatan zahiran wa batinan untuk menjalaninya dengan sempurna dan sebaik-baiknya, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik dalam kehidupan kita, dan tentu kita berharap mudah-mudahan masih dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdini wafiqna ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Taqabbal minna ya Allah siyamana wa qiyamana wa wudu'ana wa salatana wa qira'atana wa ruku'ana wa i'tidalana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa tahiyyatana wa salamana wa tadarru'ana wa takhushu'ana ta'abbudana wa jami'a ibadatina wa tasbihana wa tamjidana wa tahlilana takbiruna wa tamim taqsirana wa ja'alil jannata ma'wana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal awwalin wal akhirin wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghafar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, salah khilaf saya yang penuh keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.